Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di dalam perkuliahan di semester genap. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu di dalam mata kuliah akuntansi dan audit berbasis IT ya. Rekan-rekan, untuk kelas C insya Allah nanti akan dipandu oleh saya. Diperkenalkan dulu, nama saya adalah Artika Arista. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer ya, UPN Veteran Jakarta. Mungkin nanti rekan-rekan ketika ada pembelajaran offline, rekan-rekan bisa ya mampir ke FIK gitu ya. Tapi kebetulan kalau misalkan pas apa namanya, saya juga nggak selalu ada di ini ya di ruangan dosen ya. Jadi teman-teman apa namanya tidak selalu bisa ketemu saya karena biasanya kalau ada pembelajaran apa ya daring atau ini saya biasanya lebih suka di ini ya teman-teman ya lewat ini ya lewat di rumah aja sih daripada bareng ya teman-teman ya di ruangan dosen cukup padat. Oke, untuk pagi ini sebelum kita memulai kelas kita pagi ini, alangkah baiknya kita memulai kelas kita ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian di sini kalau tidak salah ada 37 partisipan. Kalau tidak salah listnya itu ada 38 mahasiswa ya? Masih ada ada 2 ya? Berarti ya yang belum join. Nah, silahkan mungkin ya teman-teman yang lain untuk bisa join yang belum. Kemudian kalau nggak salah tadi sempat ada permasalahan ya di leads-nya ya, sama untuk presensi tapi sepertinya sudah bisa diakses lagi teman-teman mahasiswa. Silahkan dicek dulu untuk leads-nya. Kemudian kemarin untuk nama-nama teman-teman mahasiswa yang bermasalah kalau tidak salah untuk kelas ini sudah ini ya, sudah nggak ada masalah kayaknya saya cek list-nya nggak apa-apa. Udah full sih 38. Yang ada masalah sih salah satu yang di ini teman-teman yang di kelas A kalau tidak salah masih ada satu yang belum dapat grup. Kemudian di leads silahkan dibuka dulu di leads-nya ya teman-teman. Di leads-nya itu nanti ada pretest ya teman-teman ya. Ada pretest. Nah, di sana nanti, untuk kebijakannya nanti saya serahkan ke teman-teman ya, apakah mau mengerjakan dulu, kemudian nanti baru kita pembahasan materi, atau teman-teman jadi saya beri waktu untuk mengerjakan dulu baru pembahasan materi, atau kita bahas materinya dulu, baru nanti teman-teman mengerjakan ya, di belakang gitu. Untuk ini nanti silahkan ya disampaikan saja. Kemudian terkait dengan pembelajaran untuk ketentuan di dalam kelas ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi biasanya tidak mengharuskan rekan-rekan mahasiswa untuk on cam. Tapi nanti di akhir ya, saya minta tolong untuk diingatkan ya. Biasanya saya sering kelupaan ya di akhir itu. Saya minta tolong teman-teman mahasiswa mengingatkan kalau saya lupa nanti untuk screenshot ya. Jadi untuk dokumentasi ya kehadiran gitu aja untuk bukti sih ketika nanti diminta gitu ya. Biasanya ada ya, apa namanya, bukti nanti kalau teman-teman bisa on cam, silahkan on cam, tapi bagi yang tidak bisa ya tidak memaksakan gitu. Kalau untuk pembelajarannya sendiri, teman-teman mahasiswa tidak harus on cam, tapi harapan saya untuk ikut terlibat aktif ya di dalam pembelajaran. Jadi biasanya kalau saya ini ya teman-teman ya, ada pembahasan, kemudian nanti kita bahas materinya dulu, baru nanti kita bahas bersama. Kebetulan ada ini ya, percobaan ya, mencoba langsung di Microsoft Excel-nya. Nah, nanti saya beri kesempatan ke teman-teman untuk, ini ya, saya mengajukan pertanyaan dan rekan-rekan bisa menjawab gitu. Nah, bagi rekan-rekan yang menjawab, biasanya saya gunakan ya chat box itu untuk mencatatkan nama dan juga NIM bagi teman-teman yang aktif yang menjawab gitu ya. Jadi nanti poin keaktifan rekan-rekan saya ambilkan dari situ gitu ya. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang sudah belajar itu tidak ada ruginya. Jadi nanti bisa aktif ya ketika apa namanya saya mengajukan pertanyaan silakan bisa dijawab gitu ya. Jadi
silakan teman-teman biasanya kalau nanti misalkan kita percobaan menggunakan Excel ya, itu langsung saja misalkan saya minta langsung share screen, langsung saja ya, karena kebetulan kita masih online ya, jadi belum bisa, apa namanya, melihat, apa, screen atau layar di teman-teman satu persatu. Kecuali kalau kita di lab kan ya, teman-teman bisa ini ya, raise hand ya langsung gitu. Kalau di sini nanti boleh langsung saja, open mic aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau kelas itu biasanya saya seperti open discussion ya, jadi kelas terbuka aja, kalau teman-teman misalkan ketika pas saya menyampaikan apa gitu ya, materi ataupun penjelasan, teman-teman silahkan interrupt aja kalau memang ada yang ingin disampaikan gitu ya. Kemudian terkait dengan misalkan Anda izin ya, tidak bisa hadir, silahkan yang penting konfirmasi ke saya. Tapi kalau misalkan ada suratnya itu lebih baik, nanti bisa dikirimkan ke email saya gitu. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ada izin ke toilet, silahkan lewat chat aja bisa disampaikan izin, kemudian langsung undur diri gitu. Kemudian nanti bisa langsung join lagi gitu. Oke, teknisnya seperti itu, sama untuk ketua kelas kalau tidak salah ini ya, Mas siapa, saya belum begitu hafal sih teman-teman, maaf ya, masih menyesuaikan juga sih. Ini ya Mas Randika ya? Iya, Ada Mas Randika? iya, Sudah Bu. online? Ah, ya. Nanti, ini ya, Mas, ya, saya minta tolong untuk melengkapi, apa namanya, perjanjian kontrak kuliah ya, kalau tidak salah karena di FEB diminta ya. Kebetulan di beberapa kelas tadi saya kira 2 karena kemarin infonya saya dapat 2 ternyata hanya untuk, ketua kelas saja ya atau penanggung jawab kelas atau koordinator kelas saja, nanti saya minta bantuannya. Oke, saya kira seperti itu untuk intro kelas kita. Bagaimana teman-teman? Untuk presensinya silakan diisi dulu ya yang di leads, tapi nggak apa-apa nanti by default nanti saya langsung ini aja nggak apa-apa. Saya inputkan lewat dosen, presensi semua nggak apa-apa karena baru minggu pertama juga ya. Karena ada beberapa tadi ya technical problem di awal ya. Kalau yang bisa boleh untuk dokumentasi juga silakan diisikan dulu di leads. Kemudian bagaimana teman-teman mahasiswa mau kita bahas dulu atau teman-teman mau mengerjakan dulu? Nanti sama-sama saya beri waktu kok, santai saja. Jadi maksudnya tidak usah buru-buru atau gimana. Jadi nanti katakanlah kalau teman-teman pilih di awal, saya beri waktu teman-teman untuk mengerjakan dulu, atau misalkan teman-teman pilih yang di akhir, nanti setelah kita bahas, teman-teman saya beri waktu juga untuk menjelaskan, gitu. Harapan saya sih semoga nanti waktunya kita tidak habis gitu ya. Jadi cukup teman-teman untuk ini ya mengerjakan juga, gitu. Silahkan, bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Santai aja teman-teman, kalau misalkan di kelas saya silahkan langsung open mic aja nggak apa-apa. Jadi langsung direspon saja kalau misalkan ada yang saya tanyakan gini. Jadi nggak usah terlalu ini, bukan berarti apa ya, maksudnya harus minta izin atau ini nggak apa-apa, langsung saja. Bagaimana teman-teman? Kami pilihnya di akhir aja, Ibu. Gimana Mas? Maaf. Di Nggak akhir ini. aja. Di akhir aja. Oke, ya sudah. Kalau di akhir saja kita bahas dulu ya teman-teman ya. Nanti saya beri waktu teman-teman untuk mengerjakan di akhir ya. Sebentar, insya Allah kayaknya nggak ada masalah yang kemarin. Yang ada di list itu juga saya sudah cek ya, teman-teman yang kelas A saja sih satu mahasiswa yang belum dapat kelasnya di list. Tapi untuk semua yang kelas C aman sih insya Allah. Sebentar ya, saya izin share screen dulu. Oh iya, sama untuk Microsoft Excel-nya, silahkan semoga semua sudah terinstall ya untuk Microsoft Excel-nya ya. Semua sudah ada ya. Untuk version atau versinya sebenarnya tidak ini ya teman-teman ya, tidak menuntut harus yang seperti apa gitu ya. Versionnya maksudnya harus yang 2019 gitu, tidak mengharuskan sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang, menggunakan yang versi, 2016 gitu, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi silakan nanti menyesuaikan, jadi tidak memaksakan. Kalau untuk struktur menu sepertinya hampir sama ya. Jadi, sama ini kemarin kalau tidak salah, kalau, kemarin itu sempat ya kita uji coba itu menggunakan ini ya teman-teman ya, tanda itu kalau tidak salah nanti kan kita ada bahas ya fungsi itu. Nah, di fungsi itu ketika menggunakan koma ya kemarin, biasanya karena saya keseringan menggunakan koma ya, biasanya pemisah gitu ya antara fungsi gitu. Nah, ternyata kemarin sempat teman-teman di rekan kita yang menggunakan Mac itu tidak bisa, jadi menggunakan titik koma. Nah,
Kalau memang strukturnya di sana titik koma, kita menggunakan titik koma saja ya. Kayaknya soalnya kemarin sempat ada yang nggak bisa, itu ternyata berbeda. Kalau di Mac itu tidak dibaca koma, tetapi harus titik koma gitu. Nah, sama juga kalau misalkan ini ya, kalau bisa sih seragam saja sih kita menggunakan Microsoft Excel. Boleh kalau teman-teman pakai apa sistem operasinya Windows, kemudian Mac atau Linux juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita samakan ininya saja. Karena kalau tidak salah yang untuk Google Spreadsheet itu juga sedikit berbeda lagi juga sih. Nanti perbedaannya memang tidak terlalu signifikan. Misalkan kayak key di dalam keyboard itu juga sih. Kalau mau enter itu nanti apa plus apa itu agak sedikit berbeda aja gitu. Jadi tidak signifikan, cuman nanti kalau misalkan pas kita mencoba bareng-bareng kebetulan ada yang terlewat, nah takutnya ini agak sedikit mungkin mengganggu teman-teman yang kurang nyaman ya. Teman-teman yang udah jadi agak belum gitu ya. Jadi gitu. Kalau di apa kita di lab itu kan biasanya sama semua ya dengan komputernya yang ada di lab ya. Karena berhubung teman-teman dengan laptop teman-teman dengan komputer teman-teman jadi nanti apa namanya, kita menyesuaikan saja gitu ya. Oke, kemudian, eee, untuk perkenalan ya teman-teman ya, ini saya yang nomor 3 ya, Artika Arista, nanti silakan teman-teman, bisa menghubungi saya, kan kita ada WA grupnya juga. Kemudian untuk, apa namanya, eee, dosen yang lainnya yang mengampu dari mata kuliah akuntansi audit berbasis IT itu ada Ibu Anita Mulyawati, kemudian ada juga Ibu Sarika ya, tapi kebetulan untuk kelas yang lain ya teman-teman. Oke, kemudian di pertemuan satu di sini kita akan membahas ya terkait ini ya topik mengolah rumus dan fungsi di dalam Microsoft Excel ya. Nah, ini semoga presentasi saya terlihat ya di teman-teman ya, tidak ada masalah. Kalau misalkan ada masalah langsung interrupt aja ya teman-teman ya. Kadang-kadang karena kan saya juga kadang-kadang full screen gitu ya, jadi kadang-kadang nggak memperhatikan kalau misalkan ada yang terlewat gitu. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, di sini nanti kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat menggunakan dan mempraktikkan rumus dan fungsi dari Microsoft Excel ya, nanti untuk menyelesaikan suatu kasus. Oke, kemudian lanjut dulu. Nah, ini untuk pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu ada fungsi sum if, kemudian ada count if, kemudian ada average if, kemudian left, kemudian mid, right, VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian ada membuat nama range, di mana nanti kita mencoba mendefinisikan namanya dan juga mengolah ya nama range-nya. Nah, di sini mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah terbiasa ya menggunakan Microsoft Excel juga mungkin ketika sekolah bahkan ya dengan ini ya fungsi sum, kemudian count dan juga average ya. Jadi sudah mungkin rekan-rekan sudah familiar. Hanya saja nanti ada sedikit penambahan if ya teman-teman ya. Ada kondisional atau kondisi tertentu yang coba kita tambahkan gitu. Kemudian di sini satu paket juga ya teman-teman ya, ada left, mid, right, ini juga satu jenis ya. Ini pengambilan karakter ya, nanti ada penjelasannya, kemudian ada VLOOKUP, HLOOKUP juga, dan juga ada penggunaan range. Nah, di sini, nah ini nanti silakan diperhatikan ya, mungkin nanti akan beberapa konsep ini akan muncul ya di beberapa soal di dalam pretest kalau tidak salah ya. Jadi mungkin teman-teman bisa memperhatikan sebenarnya tidak harus apa ya? Kalau saya pribadi menghafal kata per kata, tapi teman-teman bisa mengambil kata kuncinya ya gitu. Nah, di sini untuk memahami fungsi sum if, nah di dalam sum if ini adalah suatu fungsi untuk menjumlahkan ya kita tahu sum itu untuk menjumlahkan nilai yang terdapat pada satu range data. Nah, ini ada range data, teman-teman. Kemudian, namun range data itu diambilkan berdasarkan ini, teman-teman. Kembali lagi, ada if. Berarti ada pengkondisian atau filter yang kita nanti tentukan. Seperti itu. Jadi silahkan, teman-teman sebenarnya kalau saya pribadi karena bukan orang ini ya, bukan tipikal orang penghafal ya teman-teman ya. Biasanya saya menghafalkan kata kuncinya sih teman-teman. Kalau suruh ngafalin semua juga nggak hafal sih teman-teman. Jadi silakan kalau misalkan teman-teman bisa mengidentifikasi kata kunci ya, kita menjumlahkan, kemudian range data. Nah, di sini dengan suatu pengkondisian filter. Nah, itu kata-kata kuncinya. Nah, ini untuk sum if. Kemudian sintaks dari fungsi sum if
Di sini ada sama dengan ya, keseluruhannya untuk fungsi biasanya kita mengawali dengan sama dengan, ada sum if, range ya ini ya, ada range-nya, kemudian kriteria, kemudian ada sum range. Dengan keterangan range ini berupa sel-sel ya yang ingin kita evaluasi. Jadi kita ngeblok tuh sel mana yang kiranya nanti akan kita lihat gitu. Kemudian kriteria di sini adalah suatu pengkondisian. Kiranya kita misalkan ingin ya menentukan sel tadi, kita misalkan kategorikan atau kita filter, kita kelompokkan. Nah, itu menjadi seperti apa gitu ya. Ada ketentuan yang kita tentukan. Nah, ini masuk di dalam kriteria. Kemudian di dalam sum range di sini maka nanti ini ya, jika disebutkan maka range ini menjadi acuan ya untuk mengambil nilai. Nah, ini tetapi posisinya sesuai dengan kolom baris dari range yang terfilter ya. Nah, nanti ini menyesuaikan teman-teman dari berdasarkan range ini, nanti kiranya yang akan di-sum yang mana gitu. Ini adalah di bagian sum range. Nanti mungkin teman-teman lebih mudah ya ketika kita nanti mencoba di dalam Excel-nya ya. Jadi apa namanya tidak terlalu abstrak ya, apa namanya fungsinya. Kemudian kita lanjut dulu. Untuk selanjutnya ada fungsi conif. Nah, di dalam fungsi conif di sini digunakan untuk menghitung jumlah data ya dalam range yang memenuhi kriteria. Nah, di sini kalau con itu menghitung teman-teman. Nah, kata kuncinya ada agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Kalau dengan sum ini menjumlahkan teman-teman. Jadi nanti misalkan di sini kata kunci perbedaan ya antara con dengan sum, itu kalau sum itu menjumlahkan nilai, ini teman-teman kata kuncinya, menjumlahkan nilai. Sedangkan kalau di con itu menghitung, ini ya teman-teman ya. Nanti kan kriteria ada yang berbentuk angka, ekspresi, teks ini ya, karakter gitu ya. Kebetulan, nah ini yang dihitung nanti teman-teman. Kalau yang si sum ya, berarti menjumlahkan nilai di dalamnya. Yang di dalam sel itu ada nilainya dijumlahkan. Kalau di sini menghitung gitu. Nah itu yang membedakan antara count dan juga sum. Nah nanti mungkin ketika kita praktek lebih terlihat ya nanti. Dicobakan nanti. Kemudian untuk sintaks dari fungsi conif, nah di sini ada conif, ini ada range, sama ya seperti tadi juga ya, sel yang ingin kita hitung ya tadi ya. Kita pengen lihat tuh identifikasi. Kemudian kriteria. Nah kriteria ini misalkan kita menentukan ya kriteria angka, ekspresi, atau teks ya, nanti yang akan dihitung. Nah, ini selanjutnya ada average if. Nah, average if di sini adalah satu fungsi statistik untuk menghitung nilai rata-rata. Sama ya teman-teman ya, mungkin sudah mengenal ya average itu rata-rata dengan adanya penambahan if tentunya ada suatu ini ya prasyarat tertentu atau syarat tertentu. Nah, kemudian untuk sintaks dari fungsi average if di sini kita bisa lihat ya, average if hampir sama ya teman-teman ya dengan yang lain ya, bahwa di sini ada range juga ya, hampir sama seperti tadi ya, cell atau range yang kita blok, yang kita pilih. Kemudian kriteria, nah kriteria di sini tadi ya, ketentuan misalkan tadi ya, yang kita tentukan misalkan yang menjadi dasar ya dalam perhitungan rata-rata. Kemudian average range. Nah, ini nilai yang nanti kita ingin cari atau hitung rata-ratanya gitu. Kemudian ada pula fungsi left. Untuk fungsi left ini nanti digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari teks ya di dalam Microsoft Excel. Tapi karena berdasarkan namanya ya secara bahasa Inggris kan left ya, berarti ada di sisi kiri. Nanti akan mengambil karakter dari sisi kiri. Nah, untuk sintaksnya fungsi yang digunakan yaitu left. Kemudian ada teks, kemudian ada numchar ya. Dengan keterangan yaitu teks ini adalah string teks yang berisi karakter. Nah, ini sama seperti tadi, teks ini adalah lokasi ya. Lokasi mana, istilah sel mana yang pengen kita ketahui. Itu. Kemudian numchar di sini menunjukkan jumlah karakter ya. Jumlah karakter yang ingin diekstrak. Jadi misalkan teman-teman ingin mengambil satu
atau 2 karakter, nah bisa diisikan di numchar ini. Kemudian ada beberapa ketentuan juga terkait dengan numchar, di mana di dalam numchar nilainya harus lebih besar dari 0 ya teman-teman. Jadi harus setidaknya ada 1 gitu, atau lebih besar ya, tidak boleh 0. Kemudian jika nilai numchar ini lebih besar dari panjang teks, maka semua teks nanti akan ditampilkan. Jadi misalkan terlihat ya, ketentuan misalkan kita diminta di sana ada teksnya hanya 4, kebetulan 4 karakter saja, misalkan kata left ya. Nah kebetulan kita mengambil numchar-nya 5, berarti otomatis left ini akan muncul semua keempat karakter left ini gitu. Kemudian jika numchar dihilangkan atau tidak ditentukan, maka otomatis diasumsikan sebagai 1. Jadi by default ketika teman-teman tidak mendefinisikan ya, kiranya berapa numchar atau karakter yang nantinya akan diekstrak atau diambil, itu secara otomatis dari Microsoft Excel nanti akan mengasumsikan bahwa nilai 1 itu merupakan 1 karakter ya yang nantinya akan diambil. Kemudian ada pula ya untuk memahami fungsi MIT. Nah, di dalam fungsi MIT di sini digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks ya yang dimulai dari tengah ya, middle ya teman-teman ya, dari istilahnya kata middle. Nah, di sini untuk penulisan fungsinya perlu diperhatikan teman-teman. Untuk MIT agak sedikit berbeda mungkin. Teman-teman bisa melihat ya di sini ada teks ya, sama seperti tadi ya, karakter yang ingin diekstrak, kemudian start ini adalah mulainya, dan juga numchar ya tadi jumlah karakter. Nah mungkin bagi rekan-rekan yang tadi sudah melihat video, kita mereview saja ya, nggak apa-apa ya. Mungkin sedikit mengulang lagi, tapi bagi teman-teman yang belum melihat video, silahkan bisa sambil mengikuti ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya dengan write ya. Untuk rumus write atau fungsi write, ini mengambil beberapa karakter sesuai bahasanya ya, berarti ada di sisi kanan ya. Nah, untuk fungsi sintaksnya, nah ini menggunakan write. Nah, ini hampir sama dengan left teman-teman. Karena yang ada startnya itu hanya di middle saja. Kalau untuk write ini bisa langsung teman-teman sama dengan yang left ya, di mana menggunakan ini ya, keterangannya adalah teks tadi ya, sel yang ingin kita cek atau kita lihat, kemudian numchar-nya ya, berapa karakter ya yang ingin diekstrak. Kemudian ada pula nih teman-teman, fungsi lookup. Di dalam fungsi lookup, di sini kita secara mudahnya ya, untuk mengidentifikasi kenapa lookup. Berarti nanti kalau lookup itu, tabel referensi yang teman-teman lihat, itu posisinya horizontal teman-teman. Nah, ini penanda horizontal ya, gitu. Jadi memudahkannya seperti itu nanti ketika praktek. Nah, kalau untuk pendefinisiannya, rumus lookup ini merupakan salah satu fungsi ya di dalam Microsoft Excel di mana digunakan untuk mencari data pada baris pertama di dalam sebuah tabel data yang kemudian mengambil data dari sel manapun ya di dalam kolom yang sama. Jadi dia akan menyesuaikan ya teman-teman ya. Tapi di sini nanti mungkin kalau teman-teman melihat bentuknya yang menjadi tabel referensi, posisinya adalah horizontal. Kemudian untuk penulisan sintaks di sini lookup, kemudian ada nilai yang dicari. Nah, nilai yang dicari di sini ada ini ya teman-teman ya, nilai dari baris pertama tabel ya, yang berupa nilai atau referensi string dan teks ya. Nah, kemudian ada tabel referensi ya. Jadi apa namanya, tabel mana ya yang nantinya menjadi referensi ya, range-nya ya. Kemudian ada nomor baris ya. Nah, kiranya nanti ini ya nomor baris berapa yang nanti akan menghasilkan nilai yang cocok referensi tadi ya, tabel referensinya. Nah, ini ada range lookup. Nah, ini ada penambahan nilai true dan false ya. Nilai logika untuk menentukan apakah kita ingin mencari kecocokan yang sama persis ya. Nah, nanti jika nilainya itu berisi true atau dikosongkan tidak diisi, maka lookup akan menghasilkan nilai yang mendekati ya teman-teman ya. True itu teman-teman. Atau tidak diisi juga tidak apa-apa.
Atau kalau misalkan menggunakan false ya, nah ini akan menemukan kecocokan yang persis ya, gitu. Jika tidak ditemukan maka akan menghasilkan nilai yang salah ya. Nah ini boleh didefinisikan, boleh tidak ya teman-teman ya nanti. Eh, jadi yang paling basic ada 3 ini sih teman-teman. Nah di sini kita lanjut dulu, ada fungsi VLOOKUP. Nah untuk fungsi VLOOKUP, nah di sini ada ini ya teman-teman ya, V ya, V-nya ini ya, vertikal ya. Jadi nanti ketika teman-teman melihat di dalam satu tabel referensi, tabelnya itu vertikal dari atas ke bawah teman-teman. Nah, berarti kalau tabel referensinya dari atas ke bawah, teman-teman nanti menggunakan fungsinya VLOOKUP gitu. Nah, di sini di dalam pendefinisiannya rumus Excel VLOOKUP di sini digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data. Kemudian mengambil nilai dari sel manapun dari kolom yang sama gitu. Nah, untuk struktur dari fungsi atau sintaksnya di sini ada VLOOKUP dengan nilai yang dicari sama seperti tadi ya. Tapi di sini perbedaannya dengan kolom ya. Nah, ini ya. Sebuah kolom pertama pada tabel dan kolom paling kanan ya dari tabel referensi. Kemudian di sini ada tabel referensi juga, ini sama ya. Ini adalah tabel yang menjadi acuan kita, kemudian ada nomor kolomnya. Nah, ini nanti apa namanya? Ini ya, nomor kolom dari argumen tabel referensi ya yang mengandung data nanti posisi ya dari nilai yang ingin kita cari. Kemudian dengan range lookup ini sama seperti tadi ya dengan nilai true dan false. Nah, di mana di sini nanti kita bisa menentukan ya hampir sama seperti tadi juga ya teman-teman ya. Bisa ditentukan ataupun by default kita cukup menggunakan 3 saja juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian untuk membuat nama sel atau range ya, di sini nanti kita mencoba ya teman-teman ya, membuat, sel atau range, nah, di mana nanti kita mencoba ya, ini ya teman-teman, apa namanya, memblok ya, memblok kemudian kita beri nama ya, sel atau range tersebut ya. Nah, kemudian ketika nanti misalkan kita lakukan suatu operasi pengolahan ya, dengan fungsi yang telah apa namanya kita pelajari sebelumnya, nah itu kita bisa melihat perbandingannya seperti apa itu. Nah, demikian untuk materinya. Nah, cukup singkat sih teman-teman. Nanti apakah ada yang ditanyakan dulu terkait dengan percobaan yang akan kita lakukan nanti dengan apa namanya Microsoft Excel? Kalau tidak ada, nanti kita cobakan dulu ya, sebentar. Oh ya, ada yang raise hand, silakan Mbak. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Iya, Suaranya sudah, silakan Mbak. Ada yang ditanyakan? Mungkin? suara saya sudah terdengar Bu? Ya, maaf. Slide. Gimana Mbak? Maaf. Di saya agak nggak jelas ya, mungkin karena koneksi. Jadi agak Ya, sedikit ini. suara saya sudah terdengar Bu? Sebentar. Gimana Mbak? Maaf. Di saya agak nggak jelas, kayaknya koneksinya di saya nggak jelas. Maaf ya. Eh, gimana Mbak? Ya, udah ada Bu suara saya. Ya, lebih mending. Maaf ya. Kayaknya di saya takutnya koneksinya karena saya pakai tethering, cuman di WiFi ini juga kadang-kadang agak putus juga takutnya ini sih. Iya. Gimana? Lebih jelas sekarang. Maaf ya, tadi kayaknya soalnya koneksi Iya. saya kadang-kadang agak ini. Dari semua fungsi-fungsi yang udah Ibu jelasin sebelumnya, untuk kayak range kriteria kayak gitu itu ada ininya nggak Bu? Kayak ketentuan tertentu gitu Bu. Misalnya range-nya harus berupa jenisnya harus number atau teks atau apa gitu Mbak. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih, Mbak Dina. Jadi apa namanya? Untuk ini ya teman-teman ya. Untuk kaitannya dengan tadi ya ada range dan juga kriteria. Nah, ini nanti mungkin bisa melihat dari kondisi ini teman-teman. Tabel yang kita buat atau tabel yang ada. Jadi misalkan di sana ada kriteria.
tertentu ya. Misalkan kalau di saya seperti ini teman-teman, saya perlihatkan ya contohnya ya yang pernah saya buat ini sebentar. Kayak gini sih teman-teman. Contoh yang pernah saya cobain sih. Ini contoh asli malahan sebenarnya. Dari nilai sih teman-teman, dari nilai mahasiswa ya. Nah, itu kalau contoh asli nanti kita coba bahas yang ini ya teman-teman ya, yang sudah dibahas di video nanti kita coba bahas bareng-bareng. Sebentar, ini saya contohkan bentuk aslinya yang saya pakai ya. Jadi sebenarnya ini preferensi itu tergantung kebutuhan dari kita sendiri sih teman-teman. Apakah kita membutuhkan yang seperti apa gitu kebutuhan kita. Itu sebenarnya tidak ada preferensi khusus karena numerik angka bisa, kemudian huruf itu juga bisa ya. Kemudian kalau karakter selama itu terbaca di Excel, sepertinya bisa juga teman-teman. Nah, ini sebentar saya contohkan bentuk asli salah satu nilai dari Legger nilai ya. Mahasiswa itu kalau di teman-teman soalnya karena belum ada nilainya jadi belum saya bisa lihatin ya. Biasanya kalau sudah itu nanti saya bisa perlihatkan bentuk nilainya. Sebentar saya coba cek dulu ya. Bentuk nilainya ini ya teman-teman ya, sebentar. Nah, ini ya salah satu contohnya. Agak sedikit berantakan. Sebentar, saya izin share screen dulu. Nah, ini salah satu contoh yang pernah saya ini ya. Kebetulan malah sebelum ini ya teman-teman, sebelum mengajar ini ya mata kuliah terkait dengan Excel ya. Tapi kebetulan saya hanya menggunakan saja untuk penilaian ya. Nah, seperti ini contohnya mungkin sudah terlihat di layar rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini Legger nilai dari rekan-rekan mahasiswa kebetulan kelas audit nih, audit SI. Nah, ini nilainya teman-teman. Nah, di sini saya gunakan teman-teman fungsi ini yang conif teman-teman. Kebetulan di sini saya pengen menghitung ya teman-teman ya ketidakhadiran dari rekan-rekan mahasiswa nih. Nah, ini ya, yang lebih dari 4 karena di sini batas nilainya itu maksimal kan kalau tidak hadir itu bolehnya ini ya teman-teman ya, maksimal 3 ya kalau nggak salah ya. Kalau udah lebih dari 4 kan termasuk kategori ini ya teman-teman ya, belum tentu diizinkan untuk ikut ujian gitu ya. Nah, itu ya, ketentuan itu yang saya gunakan ya waktu itu ya. Nah, seperti ini kebetulan misalkan ini ya conif. Nah, ini kebetulan saya menggunakan hanya langsung nih teman-teman, ini ya, contohnya ini ya, selnya langsung diblok. Nah, kebetulan saya menggunakan ketentuan seperti ini. Nah, ini kan ada karakter juga ya, kriterianya boleh nih seperti ini. Nah, ini bebas sih sebenarnya ketentuannya terserah kita. Nah, ada pula yang ini yang sebelah kanan. Beda juga nih teman-teman. KAT ini keaktifan nih. Kebetulan saya di sini menghitung rekan-rekan mahasiswa yang aktif nih teman-teman. Saya hitung karena di sini ada poinnya. Saya jumlah nih teman-teman ya. Yang kiranya aktif atau keaktifan saya nilai lebih dari 0. Harusnya dia aktif. Ada lebih kalau 0 berarti dia tidak aktif gitu. Waktu itu saya bikin permisalan sendiri sih teman-teman itu. Nah, ini kondisi seperti ini bisa. Atau nanti ketika kita coba ya yang dari materinya Bu Anita. Kebetulan kalau dari kami bertiga tadi ya, ketiga dosen itu koordinatornya biasanya Bu Anita Mulyawati ya teman-teman ya. Beliau sudah membuatkan materi. Nah, dari beliau nanti teman-teman kita bisa melihat contoh yang lain ya. Ini salah satu contoh real ya yang saya kerjakan sih ini teman-teman. Bentuknya seperti ini, tapi ini permisalan yang saya tentukan sendiri gitu. Jadi bukan memang tidak ada ketentuan kampus kan tidak ada ini ya teman-teman. Di sini hanya perhitungan yang memang saya lakukan untuk membantu saya membuat nilai dari rekan-rekan mahasiswa gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian, nah ini semoga nanti menjawab ya Mbak Dina. Nah, ini kita cobakan dulu saja ya. Saya izin share di chat ya teman-teman ya. Nanti silahkan ini di-download dulu, kemudian kita coba bersama ya. Kalau sudah buat sih nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau belum, ini bisa dicoba bareng-bareng. Sebentar ya, saya share ininya dulu. Apa namanya? Excel-nya. Jadi teman-teman langsung bisa coba praktek sebentar ya. Nanti silakan di-download ya. Ini materinya ya. Oke, masuk nggak ya? Bentar teman-teman lagi ngirim. Oke, silakan bisa di-download dulu teman-teman untuk materinya. Materi maaf, Excel-nya namanya materi P1 itu. Untuk dibuka, kemudian kita coba bersama di situ. Kalau bagi yang sudah mengetik nggak apa-apa sih teman-teman. Kemudian kemarin versi untuk Excel-nya juga tidak berpengaruh sih.
Nah, kita coba bahas ya nanti dari yang tadi ya, perbedaannya ya. Oke, saya juga buka dulu. Bentar. Nah, nanti biasanya dari ini ya teman-teman ya, percobaan di sini biasanya saya memberikan kesempatan nih. Ini kan ada beberapa sheet. Nah, nanti kita coba bahas dulu contohnya. Nanti silakan ya teman-teman yang sudah ready, sudah mempelajari dari video atau sudah mencoba-coba dulu, nanti silakan nanti bisa saya tawarkan, silakan langsung saja untuk apa namanya? Share screen ya. Nanti apa namanya? Bisa untuk mendapat poin gitu ya. Oke, sebentar. Saya izin share screen dulu. Ini ya, silakan dibuka dulu ya. Tadi di-download dan dibuka dulu. Nah, di sini kita sampai di sini teman-teman. Kita samakan ya dengan yang ada di percobaan video dari Ibu Anita. Silakan dibuka dulu. Nah, di yang pertama ini, teman-teman. Nah, kita kan ada ini ya teman-teman ya. Kriteria di sini diminta jumlah penerima laki-laki. Nah, di sini kita tahu bahwa judulnya daftar penduduk penerima bantuan sosial. Berarti ini ada datanya. Kemudian kita hanya melihat ya teman-teman yang di sini yang diminta hanya laki-laki. Berarti dengan salah satu fungsi kita coba ya teman-teman ya. Di sini menggunakan apa? Rekan-rekan mahasiswa? Di sini kita pakai apa? Conif, Bu. Apa? Menggunakan apa? Con ya. Nah, di sini con if. If. Nah, ini ada if. Kemudian kita langsung blok tuh range-nya. Nah, bentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Range-nya. Range ini adalah mana yang ingin kita identifikasi ya, kita lihat gitu ya istilahnya. Kemudian di sini kita pakai yang umum aja. Nah, kalau di saya teman-teman kebetulan ini ya, mungkin ini yang bisa menjadi acuan ya teman-teman. Silahkan mengikuti kriteria yang ada di bawahnya ini. Kalau di saya itu koma bisa teman-teman. Nah, ini yang kemarin agak sedikit kasus. Ada di teman kita yang dia ternyata menggunakan titik koma. Nah, ini mungkin bisa mengikuti strukturisasi di bawahnya ini ya. Kalau di saya koma bisa. Kemarin ada yang koma tidak bisa. Itu harusnya titik koma itu. Jadi sebenarnya keduanya sebenarnya saling ini ya. Kalau saya biasanya pakai koma itu bisa sih. Nah, nanti bagi teman-teman yang tidak bisa coba dilihat ini ya strukturisasi di dalam Excel-nya. Apakah dia minta koma atau titik koma gitu. Nah, kemudian sama seperti yang tadi yang saya. Kalau saya kan tadi pakai nilai 0 dan sebagainya ya, lebih besar dan lebih kecil dan sebagainya. Nah, di sini berarti kita isikan. Kebetulan karena di sini yang diminta laki-laki, berarti kita inputkan L ya. Karena di sini karakter, teman-teman jangan lupa tanda petiknya ya. Petik 2. Yang aman petik 2 sih teman-teman. Petik 1 juga kadang bisa juga teman-teman. Hal ini juga sama seperti tadi, koma sama titik koma. Kadang sedikit beriringan. Mungkin yang pada umum itu lebih umum yang titik 2. Petik 2, maaf. Nah, ini langsung saja. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan di sini ya, saya juga sedikit jelaskan ya. Di sini kenapa menggunakan conif, Bu? Nah, conif di sini karena kita menghitung teman-teman. Sama seperti tadi ya, di saya ya. Jadi saya menghitung mahasiswa yang tidak hadir di situ. Dia harus menghitung, bukan menjumlahkan gitu ya. Jadi kita menghitung ada berapa orang sih yang tidak hadir gitu ya. Memang sih nanti kan di ini ya. Nah, dia dihitung teman-teman. Nah, coba kalau kita cobakan ya teman-teman ya pakai sum if. Nanti hasilnya sedikit berbeda pasti. Kita cobain dulu. Biar teman-teman bisa tahu hasilnya juga. Nah, kalau kita menggunakan sum if, kita coba tadi hasilnya 4 ya, kita menggunakan conif. Nah, ini sum if kita hasilnya 0, teman-teman. Karena sum, kalau kita pakai sum itu harus ada nilainya, angkanya lah istilahnya teman-teman. Nilai itu angka itu. Kalau tidak ada angka, kalau sum dia bingung. Makanya kita menggunakan con gitu. Kalau di Excel menggunakan con untuk menghitung. Tuh, karena di sini kan kita ngitungnya karakter ya. Nah, seperti ini. Nah, ini benar ya. Kita cocokkan L-nya ada 4. Nah, kemudian kita biasanya tinggal menggeser saja teman-teman untuk melihat fungsi yang sama ya, menggunakan fungsi yang sama. Tapi berhubung karena salah ya di sini P-nya ini ada kalau kita ada 10, kalau memang L-nya sudah ada 4 tentunya P-nya harusnya ada 6 ya. Nah, karena di sini belum, maka kita coba ganti dulu. Kita coba blok dulu. Range-nya dengan Fn dan juga F4, teman-teman. Nah, ini untuk fungsinya untuk ngeblok. Oh, maaf, yang ini kebalik ya. Ininya yang di atas, maaf.
Nah, yang di blok yang di atas teman-teman, yang sebelum dipindah. Yang di blok yang di atas dulu, baru di Fn F4. Nah, di sini ya, baru. Nah, ini kita enter dulu, baru kita geser ke bawahnya. Tapi kita ubah teman-teman. Di sini bukan L lagi, tetapi di sini kan ganti ya. Kriteria yang diminta adalah perempuan. Nah, ini. Nah, ini ya tadi salah satu contoh kriteria di sini fleksibel teman-teman. Tergantung kondisional yang diminta sebenarnya. Kalau di sana ada istilah khusus ya menentukan kriteria tertentu, misalkan laki-laki perempuan, kebetulan di sini ada. Nah, teman-teman bisa gunakan. Kalau kayak di saya tadi kan menggunakan logika saya sendiri ya. Jadi istilah tidak hadir, kemudian yang aktif berapa. Nah, itu ya. Jadi istilahnya kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada contoh kasus real seperti itu. Yang kemarin Mas saya lupa malah nggak memperlihatkan ya contoh yang real ya di kelas A. Tapi nggak apa-apa sih. Biasanya saya record ya, jadi bisa di-share. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang sudah mencoba untuk yang ini teman-teman, yang menikah dan belum menikah, ini silahkan ada yang mau mencoba, bisa langsung share screen saja. Silahkan, saya beri kesempatan ke teman-teman, hampir sama dengan yang L dan P ini teman-teman. Silahkan, bisa share screen, saya stop share screen dulu. Untuk yang sudah bisa mau mencoba silahkan. Nah ini, ada 2 ya, karena ada 2 nanti mungkin yang satunya yang di bawah ya, yang satunya penerima yang menikah, dan juga yang satunya bantuan penerima yang di bawahnya ya, yang M sama BM sama yang P sama ini ya teman-teman ya, L sama P ya, yang di bawahnya ya. Nah ini ya satu-satu ya. Silakan yang raise hand, salah satu dulu mungkin ya. Silakan, nggak apa-apa. Mungkin yang satunya nanti setelahnya. Oke, langsung share screen saja, nggak apa-apa. Silakan. Nanti yang satunya setelahnya, nggak apa-apa, langsung ambil alih aja nggak apa-apa. Silakan, langsung share screen saja yang sudah ready, teman-teman. Oke, Mbak Ersa. Oke, silakan teman-teman. Nah ini ya. Nah ini, silakan diperlihatkan kodenya. Oke, fungsinya. Oke. Dihapus nggak apa-apa, Mbak. Tadi, tapi dijelasin boleh. Tapi kalau mengulang lagi boleh. Biar lebih hafal. Silahkan. Sambil dijelasin boleh, silahkan. Silahkan Jadi ini dijelaskan ke pakainya teman-teman. masih sama yang tadi pakai count if. Langsung. Count if. Terus kita ngeblok yang statusnya. Oke. Terus koma. Ini karena yang diminta adalah yang menikah, jadi kriterianya M. Terus tutup kurung. Ya, ini. Nah ini ya teman-teman ya. Ada 6 ya teman-teman ya. Untuk yang kriteria menikah. Kemudian yang di bawahnya, Mbak. Bisa Yang di bawahnya langsung dong. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu digeser dulu nanti. Oh ininya. Bentar, Bu. Pelan-pelan. Kadang kalau nggak lengkap emang dia agak error ya teman-teman. Jadi minta ininya lengkap biasanya. Ini sih. Nah itu di koma dulu atau itu pakai koma bisa. Iya bisa. Terus ini di blok buat dikunci. Oke. Kemudian. Ditarik ke bawah. Karena ini adalah belum menikah, jadi ini ketiknya BM untuk kriteria. Sip. Terus Nah. enter. Oke, terima kasih. Mbak Ersa silahkan ya nama dan NIM-nya ya. Terima kasih. Oh, untuk yang raise hand tadi yang kedua, silahkan. Tadi ada 2 orang yang raise hand. Untuk yang raise hand tadi, satu yang Mbak Ersa, silahkan. Untuk langsung share screen. Ya, Mbak Siska silahkan langsung share screen saja. Untuk yang soal di bawahnya. Nggak apa-apa, nggak harus dihapus, nggak apa-apa. Nanti bisa langsung dibahas aja, nggak apa-apa ke teman-teman. Tidak harus dihapus. Ini masih belum muncul, Mbak. Nah, ini baru proses. Bentar. Apakah sudah terlihat? Masih proses ya, kayaknya di saya ya. Maaf ya teman-teman ya. Koneksinya di saya. Kalau di teman-teman bagaimana? Sudah terlihat. Kalau di saya masih ini. Masih proses. Masih proses juga. Sudah. Oh, sekarang udah. Sudah. Oke. Yang sound if ya, Bu? Iya. Ini. Silahkan. Karena yang
karena diminta adalah jumlah bantuan penerima, jadi kita yang ditanya adalah sum if. Nah, untuk menggunakan rumus sum if, saya tulis ulang ya, Bu. Oh iya, silakan. Mau ditulis ulang boleh, mau langsung dijelaskan juga boleh. Silakan. Kita menggunakan rumus sum if, dan yang diminta adalah range. Range ini kita menggunakan yang jenis kelamin ini, karena yang ditanyakan adalah penerima laki-laki. Laki-laki. Untuk kriterianya, tuliskan L. Lalu untuk sum range-nya kita menggunakan rupiah yang jumlah bantuan ini. Nah, ini teman-teman. Jangan lupa juga untuk rumus absolut ya, absolutnya teman. agar bisa di drag Ke bawah. Betul. Nah, ini teman-teman, rumus absolutnya jangan lupa ya, biar lebih cepat. Nah, itu. Nah, ini seperti ini ininya ya. juga diganti. Oke. Oh iya, yang di bawah. Tuh. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kadang ngedrag itu udah otomatis jadi kadang-kadang kelupaan. Oke, Mbak Siska, terima kasih ya. Silakan nama dan NIM-nya ya di chat ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, terima kasih juga. Nah, ini ya untuk yang di bawah jumlah bantuan penerima yang menikah dan belum menikah, yang terakhir yang di bawah, ada yang mau mencoba atau kita bahas kalau sudah ada yang ini Mas Fauzan sudah, silakan langsung saja, Mas. Itu ya, jadi teman-teman yang sudah melihat video itu juga ini ya teman-teman ya, bisa gunakan untuk mengisi poin keaktifan. Nah, silakan Mas, langsung saja. Ya, masih proses sepertinya. Pertama Bentar ya. kan jumlah yang diminta jumlah bantuan penerima yang menikah. Di sini jumlah ada nominalnya, jadi pakai sum. Ini untuk range-nya yang ini. Oke. Karena ini menikah berarti kriterianya M. Oke. Nah, terus ini jumlah sum range-nya. Juta 200 untuk yang jumlah penerima yang menikah. Nah, yang di bawah. Ditarik ke bawah, D5 D4 itu di ya, ini di absolut dulu ya teman-teman. Ini juga. Boleh ya. Ini langsung ditarik aja ke bawah. Bu, maaf salah. Oh, ini karena kesenggol ya. Ya, hati-hati, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ini ya teman-teman, kalau lagi ngisiin fungsi emang kadang-kadang agak sedikit ini sih. Dari ulang. Nggak apa-apa, diulangin. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru. Ini dari ulang ya. Pertama ini. Iya, nggak apa-apa. Nah, lalu ini diubah ke rumus absolutnya yang di blok ini. Biar lebih cepat. Sampai muncul angka di luar ini. Ini langsung ditarik aja ke bawah. Enter dulu aja Mas, biar enggak ini. Enter dulu aja kayaknya. Gimana Bu? Di enter aja dulu. Oh, iya. Di keyboard biar enggak ini. Kadang-kadang soalnya kita geser gitu jadi fungsinya kadang-kadang agak rancu. Ya, jadi enter dulu. Lagi Bu. Kegeser ya? Udah langsung. Iya. Biasanya gitu. Biasanya kita enter dulu, biasanya dia ngegeser kalau enggak ini. Nah, ini yang di bawah BM ya, teman-teman. Betul. Nggak diubah seperti BM ini ya, teman-teman. Oke. Iya. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih ya. Mas, silakan ya Mas Fauzan, apa nama dan NIM-nya ya. Terima kasih. Oke. Gimana? Oh ya, stop share. Kemudian kita bergeser lagi teman-teman untuk di sheet berikutnya. Nah, ini mau dijelaskan atau teman-teman sudah ready nih? Teman-teman ada tahun angkatan, ada MIT, ada nomor urut. Mungkin bisa boleh nih 3 orang boleh satu-satu deh. Silahkan. Ada. Nah, ini silahkan yang sudah siap. Langsung saja, nggak apa-apa. Yang bisa share screen langsung bisa, silahkan. Nah, nanti gini ya teman-teman ya sistemnya. Misalkan nanti kalau sebenarnya saya prioritas teman-teman yang belum dulu, kalau yang ada yang sudah. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah, teman-teman yang belum ternyata tidak mau langsung mencoba,
boleh nih nanti teman-teman yang tadi sudah ambil lagi nggak apa-apa. Jadi nanti istilahnya nanti minta tolong saya untuk dicatatkan lagi ya nama sama NIM-nya ya, karena pendataan saya double-nya di situ sih. Jadi nanti teman-teman bagi yang udah lagi, jadi habis setelah apa ya istilahnya share hasil presentasi hasil ke teman-teman nanti bisa nulis nama NIM lagi ya, karena emang ini ya pendataan saya maaf ya masih manual ya. Nanti nggak apa-apa, nanti saya rekap gitu untuk penambahan keaktifan teman-teman. Silakan ini untuk bisa sambil dijelaskan, Mbak. Terlihat ya, Bu. Untuk live-nya bagaimana? Mungkin. Ya. Untuk yang tahun angkatan itu kan 2 digit pertama di sebelah dari NIM-nya. Jadi kita pakai rumus kelas lalu teksnya kita klik. Nah, ini sel yang Itu, kita ingin lihat. ya, Kemudian sama 61 itu jumlah karakternya. Jumlah karakter yang akan diambil itu kan 2. nah, ini karakternya 2, teman-teman. Nah, ini juga. Nah, tinggal drag ke bawah. Sip. Nah, seperti ini ya. Oke, Mbak Diva, terima kasih ya. Silakan nama dan NIM-nya ya. Oke, biar lanjut ke teman yang lainnya untuk kode prodi yang agak sedikit beda karena di tengah-tengah ya. Yang sudah ready untuk bisa lanjut untuk share screen saja. Bagi teman-teman yang belum nanti setelahnya gitu ya, langsung aja nggak apa-apa, langsung share screen setelah temennya gitu. Oke, silahkan yang sudah ready. Mbak Diva, Mas Fauzan ini tadi sudah ya? Ini atau mau lagi atau mungkin teman-teman yang belum dulu mungkin kalau ada yang belum. Nanti kalau misalkan belum ada yang aktif bisa teman yang lain bisa ambil lagi. Silahkan Mbak Safana mungkin. Mbak Safana dulu. Kayaknya belum deh. Silahkan kalau bisa langsung share screen langsung saja nggak apa-apa. Yang mid ya, yang di tengah-tengah. Nggak apa-apa, nggak harus dihapus. Tapi kalau mau dihapus boleh. Kalau mau langsung dijelaskan, ya boleh. Dijelaskan langsung atau mau dicoba, boleh. Silahkan, mana yang lebih nyaman. Ini untuk yang mid, menggunakan rumus mid, lalu di blok selanjutnya nomor urut karakter pertamanya dari yang ketiga, lalu mau berapa panjang karakternya, seperti ini Bu. Nah ini contohnya ya, ini seperti ini tergantung kode prodi ya teman-teman ya. Sebenarnya kayak gini nanti sama seperti saya tadi ya kasusnya ya. Kita yang di sheet pertama ya, nanti ketentuan kode prodi itu berapa digit. Nah itu tergantung nanti teman-teman ketika sesuai kasus. Misalkan kalau tidak salah ada yang mungkin kampus lain misalkan kode prodi dimulai dari digit kelima, bisa juga ya. Nah kebetulan kalau di saya misalkan ada di digit ketiga atau di digit keberapa itu kan menyesuaikan dari ketentuan ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan. Nah, salah satu contoh penggunaannya seperti ini. Nah, ini misalkan diambil 5 digit ya, teman-teman ya ini. Bisa juga kode prodinya kebetulan hanya 3 digit, itu juga bisa. Jadi tinggal menyesuaikan sebenarnya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini untuk salah satu contohnya ya. Nah, ini misalkan 5 digit. Nah, itu. Oke, silahkan. Terima kasih ya, Mbak, untuk nama dan NIM-nya ya. Mbak, siapa tadi? Mbak Safa ya? Salah Mbak Savana ya. Oke. Kemudian yang ini teman-teman live ini sama ya kasusnya ya dengan yang di kanan ya. Ini mungkin Mas Fauzan nanti dulu ya. Ini ada yang belum. Ini Mbak Devita dulu mungkin. Silakan. Nanti kalau misalkan memang tidak ada silakan ya nanti Mas Fauzan lagi silakan. Biar teman-teman yang belum dulu mungkin. Silakan untuk nah ini nggak apa-apa Mas Fauzan, santai saja. Nanti lagi boleh kok, tenang saja. Biasanya kayak gitu saya ke teman-teman mahasiswa, tapi prioritas kita beri kesempatan ke teman-teman yang belum dulu ya, gitu. Biar poinnya bisa rataan dulu. Nanti kalau memang tidak ada, silakan langsung diambil. Oke, untuk nomor urut di sini. Nah, silakan sambil dijelaskan atau mau dicoba, boleh? Jadi ini untuk nomor urutnya kan pakai formula right ya. Nah, untuk formula right itu sendiri sintaksnya itu kan ada teks sama numchar ya Bu. Ya, jadi betul.
Untuk Silahkan yang di teksnya itu kita ambil dari yang NIM-nya ini, terus untuk numchar-nya itu untuk apa jumlah jumlah karakter. Ya, ya jumlah jumlah karakter yang perlu karakter. diambil. Kalau misalkan untuk nomor urut itu kan berarti 3 angka terakhir dari NIM-nya itu. Jadi kita ngambilnya untuk numchar-nya itu 3. Nah, berarti Oke. nanti tinggal ditulis aja teksnya yang NIM-nya terus sama numchar-nya itu 3 berarti 3 digit terakhir. Nah, terus nanti tinggal didrag aja dapat nomor urut dari tiap NIM-nya gitu ya. Oke, sip. Nah, oke, terima kasih Mbak Devita. Silakan ya nama sama NIM-nya ya di Makasih chat. juga. Oke, nah ini wah hebat nih kelas ini diborong. Oke, saya bergeser dulu untuk VLOOKUP. Nah, di VLOOKUP mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah ada yang ready untuk VLOOKUP-nya. Oh, Mbak Siti silakan boleh langsung share. Nanti sambil dijelasin nggak apa-apa kita bahas. Oke. Silakan. Nah, ini Apakah udah terlihat, Bu? sudah. Silakan mau dicoba dulu. Oke, Atau jadi tadi untuk coba juga nggak apa-apa. untuk yang merek ini, kalau di perintahnya kita pakai fungsi gabungan antara live dan VLOOKUP. Jadi pertama kita ketik dulu VLOOKUP, kemudian masukkan untuk yang rumus live-nya, kita pilih teks yang ingin kita pakai, terus kita ketikkan dari live ini kita ambil berapa karakter, kita ambil 1 yaitu khusus A doang, karena kita untuk mengambil merek, kemudian kita tutup. Sekarang kita ambil table array-nya, yaitu table referensinya, kita drag di sini. Nah, kemudian dari table referensi ini kita lihat kolom index number-nya itu yang keberapa. Jadi kita mau ambil yang Akari, JVC, LG, Sony, dan gitu-gitu. Ini kita ambil berarti di kolom kedua. Ya, kedua. Kalau sudah kita enter. Oh Nah, ya, kalau jangan lupa ini dikasih. Nah, ini betul. Jangan lupa ini sering kadang-kadang kita ini refleks. Jadi Nah, kalau sudah bisa kalau udah bisa kita langsung drag aja. Nah, tapi ini kalau misalnya ini kan kodenya kan dia kan dari A, dari paling awal. Jadi kita bisa langsung aja nih, nggak usah pakai live, bisa langsung VLOOKUP aja. Kita coba ini live-nya kita hapus. Kita langsung pakai yang rumus VLOOKUP-nya saja. Jangan lupa ini. Nah, ini. Pakai VLOOKUP dong bisa. Nah, ini ada 2 versi nih teman-teman, ada 2 cara yang ditawarkan ya teman-teman. Nah, ini. Terima kasih ya Mbak Siti ya. Silakan ya nama sama NIM-nya ya. Nah, ini. Seperti ini teman-teman, ada 2 referensi. Nah, ini teman-teman sedikit mengingatkan kembali ya tadi ya. Nanti kalau VLOOKUP seperti tadi ya, berarti tabel referensinya vertikal teman-teman. Berarti kita pakainya VLOOKUP gitu. Nah, nanti coba kita lihat ya, ada contoh yang horizontal juga. Nah, silakan yang sudah ready untuk yang kolom kanannya ada sound, ada layar, kemudian ukuran. Nah, nanti yang ukuran bisa tolong sekalian total aja ya. Karena total ini hanya hasil kali saja ya. Jadi biar barengan aja sekalian. Yang sound, layar sama ukuran ya. Jadi yang 3 dulu, baru nanti kita geser ke kanan. Ada yang sudah ready mungkin dari teman-teman? Yang sudah siap atau ada lagi? Oh ya, Mbak Rahma silahkan langsung saja share screen. Bentar ya teman-teman, saya sambil ngecas baterainya, takutnya habis. Silahkan langsung share screen. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah, Mbak, silakan. Untuk sound sendiri. Dihapus. Mau dijelasin boleh, mau dimulai seperti rekan kita tadi boleh, silakan yang mana yang nyaman. Oh ya Bu, untuk sound sendiri dia itu menggunakan fungsi gabungan mid sama VLOOKUP. Nah, untuk sound sendiri, jadi fungsinya itu sama dengan VLOOKUP dulu, terus masukin fungsi mid. Jadi fungsi mid itu teksnya yang C14, 2-nya itu adalah star number-nya, jadi star number-nya dari yang M ini, terus ya, betul. Number charge-nya itu 1, jadi kayak M-nya doang gitu. Terus masukin absolute dari kolom atau tabel referensinya yang ini,
Setelah itu Nah, ini horizontal ini teman-teman. Iya, Ini yang contoh yang horizontal. horizontal. Terus komanya itu 2, 2 itu maksudnya adalah nomor barisnya. Terus start dari 2. enter, terus ini tinggal ditarik aja ke bawah. Oh iya, jangan lupa nanti kalau misalkan belum keluar hasilnya, mungkin teman-teman lupa belum diberi tadi ya absolutnya. Iya, biasanya kadang-kadang jadi kelewatan. Oke, nah seperti itu. Terima kasih Mbak Rahma, silakan ya nama sama NIM-nya ya di chat. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan dari teman-teman. Semoga tidak ada masalah ya. Semuanya sama kan ya? Sampai di sini untuk lookup VLOOKUP tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kita bergeser di 2 kolom selanjutnya. Aman ya, aman ya. Kalau aman kita geser ya untuk yang layar dan juga ukuran. Tapi maaf ya, nanti yang ukuran biar sekalian ngitungin total yang kanannya ya. Jadi biar lanjut karena kan itu hanya perkalian biasa ya teman-teman. Nah ini silahkan untuk yang lanjut untuk apa tadi? Satunya ukuran ya, bentar ya. Kalau bisa kok hilang ininya, pointernya. Silahkan ada yang sudah ready lagi? Oh sudah, Mbak Syabilatun, silahkan di share screen. Untuk yang layar ya, Bu? Ya. Di saya sebentar ya, pointernya kok malah nggak nongol terlihat. Langsung saja, kalau bisa langsung start screen. Dibuka. Ini. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Silahkan. Oke, untuk yang layar ini kita pakai rumus lookup ya, karena horizontal ini ya, ini teman-teman. terus kita pakai rumus MIP. Ini kita blok kode yang ini, terus kita absolutin. Startnya dari yang ketiga. Ini kan kodenya yang ketiga. Kita ambil satu karakter aja. Terus selanjutnya table array-nya ini yang layar kita blok. Terus bisa langsung kita absolutin. Terus kita pakai tabel ya urutan kedua. Lalu bisa langsung di enter. Coba. Ini kita aman. Oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini bentuknya untuk yang layar, teman-teman. Ini yang versi horizontal juga, contoh untuk horizontal. Nah, silakan ya Mbak Dina ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Nah, ini untuk ukuran agak sedikit double ya dengan total. Silakan yang sudah ready. Lanjut dari teman-teman dulu yang belum. Silakan. Nah, Mas Yusuf silakan yang sudah ready untuk langsung share screen. Oke, Bu. Ya. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Untuk ukuran ya dengan total nanti sekalian. Boleh dijelaskan langsung, boleh. Tidak harus mencoba, tapi apa sambil dijelaskan. Oke, Bu. Jadi kan ini ukuran, karena ukuran itu tabel referensinya ke bawah, jadi kita pakai VLOOKUP Nah, ini vertikal. VLOOKUP lagi teman-teman, contohnya vertikal ya. Nah, terus karena buat jadi yang jadi teksnya itu bagian di kode, terus ukuran itu pakai paling kanan 14 ini, berarti ngambil yang right, yang paling kanan, dari paling kanan nih, 14, 29. Nah, jadi dari VLOOKUP tadi, pakai rumus right buat ngambil angkanya itu yang paling kanan, ada 2 angkanya, terus kalau udah baru ngambil tabel referensinya nih, yang ini. Nah, itu. Terus jangan lupa di, apa namanya Bu, yang pakai ini? Absolut, nah absolut ya, kita kunci gitu biar. Diabsolutin, terus karena ada di baris yang kedua ya, kolom kedua ya. Iya, kolom nah, kedua, jadi tulis di range lookup-nya itu yang di call index number itu yang kedua. Yang kedua ya, Nanti yang jadi kita baca. enter. Oke, nah ini seperti ini ya teman-teman hasilnya ya untuk ukuran ya. Nah,
Semoga aman ya dari teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada permasalahan nanti silakan ya. Biasanya karena kita online ya nanti disampaikan saja ya, takutnya tertinggal sih. Jadi kayak kemarin tuh ada yang bermasalah misalkan tidak bisa langsung disampaikan. Kemudian totalnya sekalian Mas, mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau Hanya kali. total itu tinggal darinya sih Bu, jumlah dikali sama harganya. Terus nanti Ini ya di truk bawah ya. ya di drag aja. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Untuk total, teman-teman mungkin sudah familiar ya. Tinggal mengalihkan ya dengan apa tanda bintang ya. Oke, terima kasih Mas Yusuf untuk nama dan ininya. Silakan ya dicatatkan. Kemudian kita bergeser lagi teman-teman untuk yang apa lagi? Lookup ya. Yang sheet selanjutnya itu lookup. Coba kita geser di lookup. Lookup ya. Nah, ada rata-rata ya teman-teman ya. Rata-rata ini mungkin teman-teman juga sudah familiar dan juga predikat ya teman-teman ya. Ini satu paket aja ya teman-teman ya. Karena rata-rata seperti tadi ya yang ukuran udah familiar tuh kalau disuruh ngaliin. Suruh ini kan sudah basic ya, average ya paling ya pakai rata-rata ya pakai fungsi average. Nah, ini silahkan sama predikatnya mungkin yang kita menggunakan ini ya tadi ya. Fungsi yang kita pelajari hari ini. Nah, silahkan kalau sudah ada yang ready. Oh, ini boleh. Mas, ini masih ada ya nanti ya. Karena ini ada 2 yang Ryzen, mungkin nanti silakan salah satu dulu, nanti yang belum, nanti langsung untuk ini ya, ke sheet berikutnya nanti. Mencoba yang sheet berikutnya. Nah, silakan langsung yang bisa langsung share screen langsung saja, nggak apa-apa. Silakan. Mungkin nanti teman yang belum bisa ini ya, setelahnya nggak apa-apa. Oke, ini Mas Farhan. Silakan, Mas Farhan. Sudah kelihatan Untuk ya, Bu, ya? rata-rata dulu. Sudah terlihat. Rata-ratanya dulu aja nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, kita mereview lagi aja. Kalau rata-rata itu berarti makanya average. Ini sama dengan average, buka kurung, dari nilai 1 sampai nilai 3. Itu langsung tutup kurung saja. Nah, ini teman-teman. Sama ya, sudah biasa mungkin Berarti teman-teman yang dengan sisanya average. sama yang ke bawahnya. Nah, ini. Langsung predikat ya, Bu, ya? Iya, kemudian langsung predikatnya yang sesuai hari ini materinya. Predikat Nah, berarti lookup, ini karena horizontal, teman-teman. kurung, blok yang rata-ratanya dulu. Nah, ini. Itu titik koma. Tabel yang ininya, Referensinya. yang nilai dan huruf. Nah, ini nilai hurufnya. Titik koma 2. Ditutup dulu, oke. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini. Tadi karena mungkin ini sudah dikerjakan ya, jadi sudah ada mutlaknya. Atau kemarin ini ada ini juga teman-teman referensi. Jadi dia telaten teman-teman. Di kelas A itu ada juga ya. Jadi satu-satu gitu ya. Jadi nggak pakai mutlak teman-teman. Satu-satu diganti gitu ya. Itu sebenarnya terserah teman-teman. Mana yang lebih nyaman. Ketika teman-teman memang nyaman dengan mutlak, dengan tadi ya pemberian nilai absolut ya. Jadi FN, F4 silahkan gunakan itu boleh. Tapi kalau teman-teman nyaman misalkan satu persatu gitu ya, kiranya gitu ya. Jadi mengganti ya satu persatu sel gitu ya nggak apa-apa. Itu kalau memang itu jauh lebih nyaman, jadi kami istilahnya memberikan kebebasan ke teman-teman mana yang lebih memudahkan teman-teman dalam ini ya melakukan ini ya operasi di dalam Microsoft Excel gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Muhammad Farhan. Silakan ya nama sama NIM-nya tadi teman yang sudah raise hand juga satunya Mas ini Mas Farhan. Tadi ada satu lagi. Nah, ini silakan langsung saja share screen untuk yang kanan ya, sheet yang kanannya lagi. Oke, sebentar. Tadi yang sudah raise hand juga satunya Mas Farhan mungkin. Tadi yang sudah ready. Oke. Silahkan langsung share screen saja tadi. Siapa yang sudah ready tadi? Mbak atau Mas siapa? Tadi ada 2 yang raise hand. Silahkan langsung share screen mungkin. Bisa mencoba? Ada yang mau mencoba, teman-teman? Untuk yang satunya ya ini ya. Berarti yang ada di kanan. Apa nih? Nama range. Nama range, pembuatan nama range ya. Silahkan, ada yang ready untuk nama range. Ini hanya penamaan saja. Kemudian nanti dari pembelajaran kita tadi ya, VLOOKUP, HLOOKUP dicobakan saja sih.
Salah satu aja teman-teman kalau di situ nanti ngetesnya. Jadi kita cuman bikin misalkan satu aja, itu teman-teman tinggal nyobain satu aja karena dia sama ya dengan yang tadi ya di kolom VLOOKUP ya. Nanti teman-teman pilih salah satu kolom aja untuk mengetes gitu. Jadi nggak usah semua gitu. Kalau ada beberapa nanti bisa dicoba ke teman yang lain gitu. Kalau misalkan hanya satu ya nggak apa-apa. Silakan tadi yang raise hand satunya Mas Muhammad Farhan, boleh tuh mencoba silakan atau dicoba dulu. Baru nanti silakan nanti yang apa mau share screen. Silakan. Ada yang sudah siap? Untuk yang kanan. Jadi itu kayak di blocking dulu teman-teman, di blocking dulu baru nah ini Mbak Siti, silakan Mbak Siti Anissa, Mbak Siti Nur Anissa silakan mau mencoba boleh langsung share screen saja Mbak. Boleh nih. Silakan. Kalau lagi boleh sih teman-teman. Kalau misalkan tadi udah tapi kayak ke teman-teman yang lain belum gitu langsung saja ya. Kiranya ini ya sepi gitu ambil aja. Kalau misalkan tadi ada yang belum lagi kita kasih kesempatan dulu gitu. Nah ini silakan yang namarin seperti apa? Satu-satu aja nggak apa-apa. Satu nggak usah semua. Satu contoh Baik, cukup. Ibu. Boleh pilih Jadi yang mana untuk bebas boleh. menamai range, kita ambil contoh merek. Nah, di sini mereknya yang ini tabelnya kita namai range-nya dengan pertama di drag dulu ya. range apa yang mau di namai, terus kita klik di sini di dekat formula bar sesuai dengan nama yang mau dikasih merek contohnya, terus klik enter. Nah, kayak gini berarti kita udah menamai range yang ini. Nah, sekarang kita coba di sini. Kita coba pakai rumus yang sebelumnya, yaitu pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya ini. Nah, tabel array-nya bisa kita langsung tulis merek. Nah, di sini langsung udah ada. Nah, ini. Nah, terus code index-nya 2. Oke. Enter. Oke, sip. Coba Nah, diturunkan. sama. Turunkan. Ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Salah satu contoh penggunaannya ya untuk nama range ya. Jadi teman-teman membuat dulu kategori, ini contohnya merek, nah kemudian baru dipanggil teman-teman. Nah, ini juga ada 2 referensi jenis ya teman-teman ya untuk penulisan VLOOKUP HLOOKUP ya. Boleh tuh teman-teman tadi ya pakai cara yang tadi ya. Jadi istilahnya kita ngeblok yang dengan cara yang pertama tadi ya di VLOOKUP tadi ya agak panjang sedikit, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman lebih suka yang mana ya. Ini kalau di sini kita bikin nama dulu untuk ini ya apa suatu kategori atau tabel reference-nya kita kasih nama dulu ya. Jadi nanti tinggal manggil lah istilahnya seperti itu. Nah, mana yang menurut rekan-rekan mahasiswa yang lebih nyaman gitu nanti ketika misalkan digunakan ketika aplikasi ya menerapkan gitu atau ada soal mana yang lebih nyaman gitu. Kami beri kebebasan sih. Jadi bebas aja gitu. Oke, nah ini ya. Terima kasih Mbak untuk nama dan NIM-nya. Silahkan dicatatkan ya. Terima kasih kembali. Terima kasih. Oke, nah ini ada yang mau coba lagi atau sudah? Ada yang mau coba lagi? Kalau mau coba lagi boleh. Kalau sudah nanti saya beri kesempatan ke teman-teman untuk ini ya nanti ya mengerjakan ini ya teman-teman ya. Mengerjakan pretestnya ya. Kalau tidak salah 15 menitan sih. Gitu. Ada yang mau coba lagi untuk yang apa nama range? Ada beberapa lagi yang tadi belum apa namanya belum apa mengisi nilai keaktifan yang ingin melengkapi, misalkan belum mau nambah lagi boleh. Mumpung masih ada nih tadi ya nama range-nya masih ada beberapa tuh bisa dicoba, boleh. Mau dilengkapi dulu? Oh ya, kalau ada yang raise silakan langsung saja share screen nanti dulu ya teman-teman ya untuk pretestnya. Gitu. Atau boleh sembari ngerjakan dulu juga boleh. Tapi kalau misalkan mau bersama nanti saya beri waktu nggak apa-apa teman-teman. Habis selesai ini nggak apa-apa. Jadi kalau mau mengerjakan dulu boleh. Misalkan. Tapi kalau misalkan kita mengerjakan bersama nanti biar ini ya setelah teman kita presentasi. Silakan Mbak, langsung saja. Kalau yang ingin apa mempresentasikan hasil langsung share screen. Mbak Elsa mungkin masih proses sebentar. Yang mau lagi nggak apa-apa teman-teman, boleh lah. Kalau misalkan tadi belum ada ya. Nah ini nama range, nah ini teman-teman, nah ini untuk yang sound ya yang akan dijelaskan. Oke, silakan.
Iya Bu, saya ini mau menjelaskan yang sound. Untuk sound itu kita menggunakan rumus yang lookup karena tabelnya itu berbentuk horizontal. Soundnya yang di bawah tuh, itu merek tadi. Iya. Nah, itu. Nah, ya, yang pertama itu kita blok dulu tabel soundnya, terus di sebelah sini kita bisa ganti menjadi sound. Nah, setelah itu, setelah diganti, ini kita bisa langsung masukkan rumusnya, lookup. Setelah itu masukkan rumus mid, dan pilih teks yang mau dicari. Setelah itu, masukkan ini yang mau dicari itu, karena ini yang dicari itu dari tengah, berarti kita mulainya itu dari angka kedua. Dan karakter yang dicari itu 1. Setelah itu, ini bisa di klik tabelnya. Nah, ini milih teman-teman, tinggal ngetik aja dikit, kemudian bisa kesenggol tadi ya. Nah, ini Sound. Nah, dan terakhir ini adalah tabel dari soundnya itu ada 2. Ini. Oke. Coba di enter. Enter. Ya, sudah Bu. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, ini sama juga teman-teman. Hanya saja kita tadi pakai mid ya. Nah, itu. Mana yang kiranya teman-teman nyaman ya. Kita pakai mendefinisikan kemudian baru dipanggil. Atau teman-teman enaknya pakai yang tadi ya, di blocking aja langsung gitu. Mana yang lebih nyaman. Nah, gitu. Oke, terima kasih Mbak. Silakan dicatatkan ya nama dan NIM-nya ya. Nah, ini ada lagi yang mau mencoba, masih ada mau 2. bertanya juga Bu. Oh, boleh, silakan Mbak. Untuk tabel referensi yang ini kan angka ya Bu. Nah, ini di depannya itu harus dikasih koma atas dulu ya Bu. Oh, ini angka. Bisa, sebenarnya bisa langsung sih. Kalau angka, cuman kalau tidak salah ada beberapa ini juga sih Mbak. Yang ini ya, sebenarnya untuk ketika kita biasanya ini, kalau kita menginputkan beberapa, kalau masih 14 sih kayaknya masih aman Mbak. Tapi kalau misalkan itu NIM ya teman-teman, NIM itu pun masih aman sih kalau nggak salah. Yang agak masalah itu biasanya itu yang sering ada kasus tuh NIP teman-teman. NIP tapi NIP yang ini ya panjang. Nomor induk pegawai yang panjang tuh. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu ya, NIP yang panjang itu. Jadi karena saking banyaknya, itu biasanya nanti bingung dia. Jadi berubah angkanya. Itu. Makanya biasanya untuk lebih aman, biasanya angka biasanya kita kasih petik gitu. Biar tidak berubah. Nah, kalau misalkan ini karena angkanya cukup kecil ya, sebenarnya tidak banyak ya, 14, 17 ya, itu tidak begitu bermasalah sebenarnya kalau misalkan kita inputkan angka saja gitu. Biasanya yang ada sedikit masalah itu kalau panjang sih sebenarnya inputannya. Panjang pun kalau teman-teman, kalau saya nyoba itu kalau untuk inputan NIM ya, NIM-nya teman-teman mahasiswa itu masih aman sih teman-teman. Hanya saja nanti kalau ini ukuran dari ini ya, lebar dari kolom itu terlalu pendek, itu nanti biasanya berubah jadi karakter itu teman-teman. Misalkan jadi 2 plus huruf-huruf yang agak sedikit nggak jelas. Tapi itu ketika teman-teman geser ke kanan, itu fullnya bisa kelihatan. Nah, kadang-kadang kalau yang agak sedikit biasanya ya sering hasilnya outputnya agak nggak karuan ya nanti. Itu biasanya kalau ini teman-teman NIP teman-teman. NIP itu biasanya kalau tidak pakai petik karena dia saking panjangnya, kalau tidak salah ada 16-an karakter apa ya. Karena dia kan tahun, tanggal lahir, kemudian ada tahun pengangkatan, kemudian baru nomor urut dari pegawai itu sendiri. Jadi agak strukturisasinya cukup panjang, menghindari dari si Excel-nya bingung, biasanya agar karakter itu tetap karakter itu saja yang dibaca ya, jadi dia tidak bingung. Nah, ini biasanya kita tambahkan petik sih untuk membantu. Seperti itu sih, mungkin untuk implementasinya seperti itu. Tuh.
Oke, semoga sih cukup jelas ya. Iya Bu, soalnya semalam ini saya tabelnya bikin sendiri Bu, terus yang di angka ini saya nggak pakai tanda koma. Ada ini masalah? Iya, Kalau jadi nggak kayak apa? gini. Jadi Oh, bingung. NA ya. Oh, iya 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 iya. Karena dia dihitungnya ini kali ya. Oh, ini ya bikin sendiri. Nah, ini teman-teman. Nah, ini biar menjaga agar nilai itu tetap sama ya, teman-teman ya. Nah, ini sebaiknya mungkin bisa diberi ini ya tanda ya. Nah, ini ya. Kalau yang by default dari ini ya, range-nya itu ya ada tandanya ya. Ya, ini juga ilmu baru ini teman-teman. Jadi ternyata meskipun kecil, ternyata ketika kita ini teman-teman, karena di VLOOKUP atau HLOOKUP itu kan membaca ya, takutnya dia ada bingung ya. Jadi ini mungkin agar karakter itu tetap karakter itu. Nah, ini teman-teman amannya biasanya pakai petik. Sama kalau di dalam ini ya, apa sintaks gitu ya. Kalau di bahasa komputer itu juga kadang-kadang gitu teman-teman. Biar kita samaan itu biasanya kita kasih kondisi biar kasih petik gitu. Jadi maksudnya yang dibaca ya itu gitu. Gitu. Untuk mengamankan lah intinya gitu. Jadi nilainya ya itu gitu. Nah, ini terima kasih ya. Jadi malah tadi saya malah kurang memperhatikan itu ya. Ternyata bisa ini juga teman-teman. Ketika kita operasikan pakai VLOOKUP HLOOKUP bisa bermasalah. Jadi amannya kalau angka juga bisa diberi petik ya untuk mengamankan. Apalagi untuk operasi fungsi ya. Nanti kita olah lagi jadi biar aman. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin mencoba? Masih ada nih. Berikutnya ya. Tadi kita sampai di mana? Ada di mana tadi? Son ya? Baru sampai son ya? Masih ada layar dan ukuran? Ada yang mau mencoba atau sudah? Ini ada Mbak Rufina, silakan langsung untuk share screen. Masih ada satu lagi teman-teman kalau mau mencoba nanti. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya nyobanya tadi yang ukuran ya Bu, tapi saya salah input Bu. Oh, nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Karena belum di ini juga kok yang ukuran, biar kita ini nggak apa-apa, silakan. Santai aja teman-teman. Lanjut, silakan. Yang ukuran, jadi caranya di blok dulu semuanya. Habis itu setelah di blok semuanya diganti namanya jadi saya jadi nama Ukuran. Nah, ini. Terus habis itu kita masukin sintaksnya. Pertama VLOOKUP ya. Setelah itu right karena mau masukinnya kode yang paling kanan, kanan. Habis itu masukin kodenya. Nah, itu kodenya. Betul. Habis itu ketik 2 untuk masukin 2 kode paling kanan, nomor 2 kode paling kanan. Habis itu masukin ukuran table array-nya. Terus pilih ketik angka 2. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kayaknya ini ya. Nah, ini teman-teman bentuknya seperti ini ya. Untuk yang ukuran nih teman-teman. Ukuran dengan VLOOKUP. Nah, ini ada yang berbeda nih teman-teman yang kita bisa pelajari ya. Penamaannya nggak harus kapital semua tuh. Jadi case sensitif ya. Coba Mbak, kalau U-nya diperkecil bisa nggak? Coba deh, ngetes aja. Biar kita tahu dia case sensitif apa enggak. Coba boleh digeser ukurannya U-nya kecil. Misalkan kan Mbak ngasih namanya U-nya besar ya. Tadi teman-teman pakai U kapital. Kalau misalkan enggak, itunya kapital aja. Terus ketika kita panggil misalkan. Nah, ketika dipanggil di ukuran di situ, coba kalau ukurannya kecil apakah dia masih tetap membaca? Coba kita tes bareng-bareng ya biar kita bisa tahu juga bersama. Coba di enter hasilnya apakah tetap U-nya tetap larinya ke U ini ya, U kapital ya. U yang sudah didefinisikan, teman-teman. Nggak apa-apa, kayak gitu. Oh, berarti seperti itu, teman-teman. Aman. Mau ukurannya besar atau kecil, nanti dia akan merujuk kepada penamaan yang telah dibuat, gitu ya. Jadi nggak begitu ini ya, teman-teman ya. Nggak pengaruh ya kayaknya ya, untuk penamaan sih, berarti aman sih. Takutnya kadang-kadang ada juga sih teman-teman yang case sensitif, kalau U-nya kecil, atau U-nya harus besar gitu ya. Jadi ini ya. Tadi coba U-nya kecil nggak apa-apa ya Mbak ya? Jadi U kecil udah aman ya. Oke, terima kasih ya Mbak Rufina ya. Silakan ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Masih ada satu teman-teman layar.
Bagi yang belum mencoba atau ingin mencoba, silakan masih ada satu kesempatan. Mbak Adinda, silakan. Oke, langsung share screen saja. Kemudian nanti saya beri kesempatan ke teman-teman untuk mau mengerjakan. Sudah Silakan terlihat ya? bisa. Masih proses, Mbak. Sebentar ya. Kayaknya masih proses. Di teman-teman bagaimana? Kayaknya masih proses di saya. Takutnya saya ini koneksi saya yang kurang bagus. Di teman-teman gimana? Sudah terlihat belum? Di saya kok belum ya? Udah belum? Nah, sudah. Sekarang. Oke. Yang layar ya, Bu? Yang layar. Iya, yang layar yang belum. Silakan layarnya dijelaskan. Saya ulang aja deh. Yang layar itu kan karena tabel referensinya horizontal, jadi kita pakainya rumus VLOOKUP. Oh ya, kasih nama dulu kali, Mbak. Dikasih nama dulu tadi ya. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Nggak kan di buru-buru. blok. Nah, ini dikasih Ini nama ada dulu. di blok, terus di sininya diganti jadi layar. Nah, diberi nama layar, teman-teman. Ya, terus di penulisan rumusnya kita pakai VLOOKUP. Terus karena layar ini kriterianya ada di tengah, jadi kita pakai mid. Terus teksnya dari sini, start number-nya yang ketiga karena kriterianya itu dimulai dari urutan yang ketiga. Terus numchars-nya itu yang satu, maksudnya satu doang. Satu huruf. Karakter. Terus tabel array-nya itu karena tadi udah dinamain, jadi tinggal ketik aja layar, langsung keluar, terus ininya 2. Nah, ini. Silahkan, enter. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk yang layar. Nah, ini. Oke, nah seperti ini ya contohnya ya teman-teman ya dalam penerapan aplikasinya. Nanti silahkan ya untuk pilihan dikembalikan ke teman-teman mana yang menurut teman-teman lebih mudah ya dari cara-cara yang telah kita pelajari dari teman-teman juga. Seperti ini bisa fleksibel ya teman-teman bisa menentukan mana yang lebih mudah dan juga familiar di teman-teman gitu. Oke, terima kasih Mbak Dinda nama dan NIM-nya ya silakan di chat. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya salut nih yang teman-teman kelas C itu lebih aktif ya. Kelas A juga aktif sih teman-teman. Hanya saja yang ini yang antusiasmenya kelas C jauh lebih ini ya. Lebih tinggi ini. Keren. Semangat. Kemudian terima kasih banyak ya untuk partisipasinya. Nanti yang belum nggak apa-apa teman-teman. Di minggu depan kan masih bisa coba. Untuk yang minggu depan bisa coba lagi juga teman-teman. Jadi misalkan sudah ada, teman-teman bisa pelajari dulu. Nah mempelajari itu juga tidak ada salahnya. Jadi nanti ketika saya menanyakan ke teman-teman bisa tuh mencobakan juga di teman-teman yang lain. Kemudian nanti silahkan dicek dulu di list-nya. Semoga aman-aman saja. Silahkan teman-teman beralih ke list-nya dulu. Kalau tidak salah sih semua mahasiswa sudah bisa ini ya mengakses ya. Coba dibuka dulu yang di pretestnya teman-teman. Yang di kelas C hari Rabu itu ya jam 8 sampai jam 10. Ya sudah saya update waktunya. Kemudian ada waktu 15 menit. Nah, silahkan bagi yang belum mengerjakan. Nah, ini saya beri waktu ya tadi ya. Nah, di sini sebenarnya ada 1 kali attention ya. Ada 2 tuh. Malah ada 2 ya. Karena kemarin ada permasalahan sih. Nggak apa-apa nanti biasanya nilai maksimal yang diambil. Nah nggak apa-apa teman-teman yang penting coba dulu deh. Silakan dicoba dulu untuk pretestnya ya. Dan di bawah yang sudah dibuatkan Ibu Koordinator untuk dicobakan. Teman-teman silahkan dilengkapi. Nah silahkan dicoba dulu untuk ujiannya. Pretest. Semoga tidak ada masalah. Masih sampai jam 10 teman-teman. Silahkan.
Ada 38 ya. Oke. Oke, saya rasa semuanya sudah menyelesaikan ya untuk pretestnya. Mohon maaf ya, kebalik harusnya tadi saya minta teman-teman untuk screenshot dulu ya. Baru habis itu teman-teman bebas mengerjakan. Saya yang lupa, mohon maaf ya. Jadi harus nungguin, maksudnya harus teman-teman harus ini ya, masih di Zoom ya. Mohon maaf saya lupa. Besok lagi diingetin aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti sisanya tinggal teman-teman mengerjakan gitu nggak apa-apa sih. Sayanya yang kelupaan tadi. Maaf ya. Jadi ini ya, saya lihat sih teman-teman sudah mengisikan semua ya, 38 mahasiswa sudah terinput semua. Untuk nilainya terima kasih banyak. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk perkuliahan kita hari ini? Kalau aman, tidak ada, saya boleh minta tolong ke teman-teman yang bisa on cam. Silahkan on cam ya untuk dokumentasi. Tapi yang tidak bisa nggak apa-apa, nggak usah memaksakan. Karena memang sudah ada nama dan NIM-nya ya. Yang bisa silahkan saya minta tolong untuk on cam. Tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa. Nih ya untuk dokumentasi saja sih teman-teman. Oke, yang bisa on cam. Oke, silahkan saya tunggu dulu untuk on cam. Silahkan dipersiapkan dulu. Oke, sebentar ya teman-teman. Menunggu teman-teman yang ingin on cam dulu. Saya tunggu dulu kalau teman-teman ingin bersiap on cam. Nah, besok nggak apa-apa teman-teman diingetin aja. Jadi kita inin dulu aja dokumentasi dulu baru teman-teman mengerjakan gitu ya. Jadi teman-teman bisa nggak harus ini ya masih on Zoom-nya. Saya kelupaan. Maaf ya. Kalau misalkan di kelas saya diingetin aja nggak apa-apa teman-teman, nggak usah ragu interrupt atau apa itu juga nggak apa-apa. Silakan. Ada lagi yang mau on cam? Masih saya tunggu atau sudah? Masih ada yang mau on cam? Oke, masih ada yang bisa on cam, silahkan on cam dulu. Tapi yang tidak nggak apa-apa, tidak memaksakan teman-teman. Yang bisa sudah. Oke, saya tunggu dulu ya. Ini ya saya hitung mundur. Untuk yang slide pertama ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bentar ya teman-teman ya, saya save dulu. Kemudian yang slide kedua ya. Oke, yang slide kedua silahkan. Untuk bersiap 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kalau mau off cam. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila dalam penyampaian mungkin masih terdapat kekurangan ataupun mungkin ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di teman-teman. Saya pribadi mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di pertemuan minggu kedua ya selanjutnya ya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Saya tutup ya kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Ibu. Silakan ya. Terima kasih Kalau Ibu. mau lihat ya. Saya tutup ya Banyak Ibu. kelasnya. Iya, sama-sama.